Shalom. Atas nama Majelis Jemaat HKBP Perumnas Klender, kami menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat HKBP Resort Perumnas Klender. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan, dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 102 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang telah mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami dengan Roh-Mu,
agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 462 ayat 1. Hukum Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus pada hari ini tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 424 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, orang yang hina ini. Supaya kami diajari, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh Kudus-Mu mempersatukan kami yang Engkau pilih agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam, kami berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kami, siapakah yang dapat tahan?
tetapi padamu ada pengampunan. Dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun, kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami, dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini. Seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu dari perbudakan Mesir, yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar yang rela mengasihi sesamanya manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia, terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Terangilah dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 194 ayat 1. Kasih
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus pada hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 464 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat gereja kita pada minggu ini, yang pertama, nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Pentakosta pertama, pesta pertama peringatan turunnya Roh Kudus. Yang kedua, pada hari Senin 1 Juni 2020, gereja kita mengadakan ibadah pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus. Pentakosta kedua. Dihimbau kepada semua jemaat untuk melaksanakan ibadah pesta kosta kedua tersebut di rumah masing-masing pada pukul 10 WIB. Yang ketiga, pada hari Rabu 27 Mei 2020 telah meninggal dunia seorang pemuda, Jefferson Johan Napitupulu, dalam usia 39 tahun, anak dari Baktiar Mangasi Napitupulu Asmarhum, Ibu Saurida Borusiahaan. Alamat Jalan Taman Malaka Selatan, Blok L1 nomor 2, Pondok Kelapa. Jenazah dimakamkan pada hari Rabu 27 Mei di TPU Pondok Kelapa. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Yang keempat, warta keuangan dan informasi lainnya dapat kita baca di cetakan warta jemaat kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 463 ayat 1. Bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat dari gereja kita buat Amang dan Inang semua. Hari ini pada Minggu Pentakosta yang pertama, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan dari Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
sejak Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Yesus di abad pertama Masehi, kekristenan berkembang dengan pesat hingga saat ini. Roh Kudus mengambil peran yang sangat signifikan bagi perkembangan gereja Tuhan di seluruh dunia. Jadi peristiwa Pentakosta sangat penting, bukan hanya bagi sejarah kekristenan kita, tapi juga bagi sejarah umat Allah, yaitu Israel. Bagi orang Yahudi atau orang Israel, hari raya Pentakosta adalah hari raya terpenting kedua setelah Paskah. Karena Paskah adalah hari di mana umat Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Dan hari raya Pentakosta diperingati sebagai hari diturunkannya 10 perintah Allah kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Tepatnya pada hari ke-50 sesudah mereka keluar dari Mesir. Sejak pembebasan dari Mesir sampai kepada zaman sekarang, bangsa Israel memperingati hari raya Pentakosta sebagai sebuah peringatan untuk membawa persembahan sulung dalam 1 tahun untuk diberikan kepada Tuhan, sambil memperingati diberikannya 10 perintah Allah kepada mereka. Dan bagi kita umat Kristen, hari raya Pentakosta itu adalah sebagai peringatan dicurahkannya Roh Kudus kepada murid-murid Yesus sebagai awal untuk memulai pekabaran Injil, dan juga sebagai peringatan lahirnya gereja yang bersaksi. Pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid Yesus terjadi 50 hari sesudah peristiwa Paskah atau kebangkitan Yesus, dan 10 hari sesudah Yesus naik ke surga. Maka tujuan Pentakosta yang sebenarnya adalah yang pertama, penggenapan nubuatan perjanjian lama, sebagaimana yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya, yaitu tentang pencurahan Roh Tuhan ke atas bangsa Israel. Dan janji ini dicatat dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 3. Di sana dikatakan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Saudara yang terkasih, nubuat yang disampaikan Yesaya memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan Tuhan dengan sejarah Israel, umat pilihan Allah. Namun sering umat dan para pemimpinnya tidak mematuhi apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga mereka dihukum oleh Allah. Dalam khotbah ini kita melihat sebuah pengakuan dan permohonan Yesaya yang sangat dalam melalui doanya bagi Israel tentang kasih setia Tuhan yang tiada bandingnya, termasuk setelah tiba pada zaman pemulihan dari pembuangan, dan mereka telah tiba di Yerusalem untuk memulai kehidupan yang baru di era yang baru. Segala perbuatan Tuhan yang masyhur itu tidak boleh dilupakan, sebab Tuhan memberkati umatnya dengan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan sendiri mengatakan, sungguh mereka adalah umatku. Sapaan ini dimaksudkan supaya umatnya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Yesaya mengingatkan bahwa Allah berjanji tentang suatu ciptaan baru. Namun janji itu
tergantung pada sejauh mana mereka percaya kepada Allah. Dan sejauh mana mereka hidup menuruti perintah-perintahnya. Dan termasuk tidak berlaku curang dalam hidup mereka. Karena Dialah Tuhan yang menjadi juru selamat dan penebus umatnya. Nabi Yesaya mengungkapkan tentang perbuatan Tuhan di masa lalu dalam perjalanan sejarah umat Israel, bahwa ia menggendong. Kata menggendong dalam bahasa Batak, mangabing. Menggendong umatnya selama zaman dahulu kala. Bahkan dikatakan mulai dari penciptaan sampai zaman Musa, membawa mereka keluar dari Mesir, sampai tiba pada suatu tempat perhentian di mana mujizat-mujizat Tuhan diperlihatkan. Walaupun seringkali mereka memberontak kepada Allah. Bahkan mereka mendukakan Roh Kudus melalui pelanggaran terhadap kasih dan jalan-jalan Tuhan. Bahkan seringkali umatnya berlaku tidak setia kepada Tuhan. Maka Yesaya mengingatkan kembali akan penyertaan Tuhan dalam perjalanan sejarah hidup umat Israel. Termasuk menuntun mereka melintasi Samudra Raya. Tuhan telah memberikan suatu tempat perhentian untuk didiami, yaitu suatu tempat yang diberkati Tuhan, di mana mereka terus mengagungkan namanya. Dan kasih Tuhan tetap berlaku bagi umat Israel yang mau bertobat serta menjauhkan diri dari hal-hal yang tercela. Saudara, demikianlah halnya juga dengan kita sampai sekarang. Dalam sejarah kehidupan kita, kita mengakui dan mengamini Allah senantiasa menggendong kita, mengabik kita sian selalu ragamnya ke persoalan ningguluta. Dan Allah melindungi dan memberkati kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tujuan Pentakosta yang kedua adalah untuk memperlengkapi murid-murid untuk pekerjaan misi pekabaran Injil. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49, Yesus berkata, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Pelayanan Roh Kudus tidak terbatas hanya berkaitan pemberian karunia yang berkenaan dengan pendirian dan pembangunan umat Allah. Pekerjaannya juga berkenaan dengan karakter ilahinya, yaitu kekudusan. Kekudusan umat Allah menjadi salah satu perhatian utama pelayanan Roh Kudus. Ia mengampuni dunia akan dosanya. Ia menghakimi dunia dalam kebenaran. Ia melahirbarukan manusia. Ia memimpin manusia ke dalam seluruh kebenaran. Dan memberikan orang-orang percaya buah roh, yaitu karakter dan nilai-nilai moral spiritual yang ilahi. Maka sebagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup dan pelayanan Yesus yang diutus oleh Bapaknya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, demikian juga Roh Kudus bekerja dalam hidup orang-orang percaya agar mereka dapat diutus oleh Kristus ke dalam dunia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dunia percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang diutus oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa dan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Maka untuk itulah setiap orang percaya kepada Kristus akan diberikan karunia rohani oleh Roh Kudus untuk menjadi
pemberita Injil, pemberita kerajaan Allah, agar anak Allah dimuliakan. Dari semua penyataan firman Tuhan tentang pribadi Roh Kudus dan pekerjaannya, serta segala maksud tujuan pekerjaannya, itu jelas menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus memuliakan Kristus, Kristus memuliakan Bapa, Bapa memuliakan Kristus. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh ketiga pribadi Allah Tritunggal adalah kemuliaan Allah. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ditulis dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka sebagai gereja di sepanjang sejarah yang telah menerima kasih karunia yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus, di dalamnya kita dituntut untuk melakukan praktek hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, termasuk mencintai persekutuan ibadah dengan Tuhan. Kesederhanaan dan kerendahan hati, itulah yang sangat diharapkan dari gereja dan jemaat yang bersaksi. Kesederhanaan bukan berarti tidak lagi membutuhkan apa yang diperlukan dalam kehidupan ini. Tetapi kemerosotan moral dan etika yang terjadi sering itu menghambat kita melakukan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah ingin memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Dan perlengkapan Roh Kudus ini bukan berarti tanpa sebuah tujuan. Tuhan ingin kita bisa memberitakan Injil kepada semua orang. Maka untuk bisa memberitakan Injil kepada semua orang, dibutuhkan atau diperlukan pembaharuan hidup atau restorasi hidup yang terus menerus, bukan hanya sekali, tapi terus berlangsung pembaharuan hidup, supaya kita sebagai gereja dan orang percaya yang hidup bisa bersaksi, supaya Roh Kudus tetap dapat bekerja melalui hidup kita yang menghasilkan buah-buah roh. Itulah tujuan hidup kita, menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Maka pada Minggu Pentakosta hari ini, baiklah kita merenungkan dan melakukan pekerjaan roh itu yang tertuang dalam buah-buah roh. Itulah kesaksian hidup kita sebagai orang yang percaya, sebagai gereja yang bersaksi. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami ke hadapan-Mu, karena kami merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari, di dalam setiap pekerjaan kami. Kami melihat bahwa kasih karunia-Mu sajalah yang memberi kami kekuatan, ketabahan menghadapi segala kesulitan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas setiap berkat yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat bersukacita, kami masih dapat hidup, kami masih dapat menikmati setiap perjalanan hidup kami, meskipun masih di dalam suasana duka, di dalam suasana kekhawatiran,
atas pandemi COVID-19 ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan punya kuasa untuk membebaskan hidup kami dari rasa khawatir, dari rasa takut. Dan kami percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk memberi hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah, kepada seluruh warga untuk sama-sama bahu-membahu menghentikan penyebaran virus ini. Kami serahkan segala kehidupan kami ke hadapan Tuhan. Biarlah Engkau yang menguasai, yang melindungi, yang menyertai setiap kehidupan kami, setiap keluarga kami, yang menjauhkan segala mara bahaya, sakit penyakit, tapi setiap hari menggendong kami melalui Roh-Mu yang kudus dan mencukupkan segala sesuatu yang perlu untuk kebutuhan kehidupan kami. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu hingga lansia. Biarlah dalam masa-masa PSBB yang sekarang, kalaupun kami akan memasuki fase new normal, tapi biarlah kami juga semakin hati-hati untuk sama-sama menjaga kesehatan di dalam berlindung di dalam kuasa Tuhan, supaya kami terlindung dari mara bahaya dan kami dapat terus bersaksi melalui kehidupan kami, melalui buah-buah roh yang bisa kami tunjukkan dalam kehidupan ini, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan. Allah Bapa di surga, kami juga mendoakan saudara kami yang sedang berduka pada minggu ini atas anggota keluarga yang meninggal di tengah-tengah keluarga mereka. Kami merasa bahwa duka cita itu sungguh sangat sakit bagi orang-orang yang ditinggalkan. Kami serahkan seluruh keluarga yang mereka tinggalkan dalam perlindungan Tuhan. Kalau yang memberikan penghiburan kepada mereka, memberi ketabahan atas duka cita yang sedang mereka alami, supaya di dalam Tuhan mereka kuat, mereka memiliki pengharapan bahwa Tuhan senantiasa melindungi dan memelihara kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat saudara kami, seluruh anggota jemaat-Mu yang sedang dalam perawatan kesehatan, yang dirawat di rumah dan yang dirawat di rumah sakit. Kami serahkan ke hadapan Tuhan, Engkau yang memberkati setiap obat yang mereka makan, memberkati setiap tangan para medis yang melayani kesehatan mereka. Olehnya lah Tuhan mencurahkan Roh-Mu untuk memberi kesembuhan kepada semua jemaat-Mu yang sedang sakit. Allah Bapa di surga, semua harapan, semua pergumulan hidup kami juga kami serahkan ke hadapan Tuhan. Biarlah di dalam tangan Tuhan memberi keringanan dan memberi kuasa kepada kami, sehingga kami dapat memikulnya dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Allah Bapa di surga, ampunkan kami Tuhan atas segala keberdosaan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita persiapkan nyanyian kita dari nyanyian Ben-H nomor 467 ayat 1 dan ayat yang kedua, sambil kita menyerahkan persembahan kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguhkanlah hatimu sebab Roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Karena itu, tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah, selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan, dan kesengsaraan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janjinya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, tetapi hiduplah oleh Roh dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Kau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, kepada orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap
menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah, dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di dalam kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.